Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada bab 2 ya, pengantar akuntansi untuk SMK MAK. Pada bab 2 ini yaitu judulnya peranan manajemen keuangan dalam perusahaan. Manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk biaya untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Jadi ada faktor dari segi aktivitasnya. Manajemen itu aktivitas, manajemen keuangan berarti aktivitas dalam mengelola keuangan untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin. Lebih tepatnya kalau sekarang proporsional ya. Kalau misalnya definisi dari pandangan ekonomi dari segi dahulu, dalam pengertian ekonomi yang dahulu itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dan biaya semurah-murahnya gitu kan. Nah, ini berubah menjadi seefisien mungkin. Jadi keuntungan setinggi mungkin dan biaya seefisien mungkin gitu. Selanjutnya manajemen keuangan meliputi pertama, sumber dana, yang kedua, penggunaan dana, yang ketiga adalah pengawasan dana. Jadi ini adalah fungsi manajemen itu sendiri, perencanaan, planning, controlling, pengawasan, dan pengelolaan atau organizing gitu. Selanjutnya prinsip manajemen keuangan, konsistensi. Semua kebijakan yang dilakukan harus konsisten. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu atau organisasi sebagaimana dana yang diberikan oleh pihak ketiga. Jadi ini ada akuntabilitas ya, jadi ada rasa pertanggungjawaban di situ. Selanjutnya transparansi atau harus terbuka organisasi itu dalam segi pekerjaannya, penyediaan informasi dan rencana serta aktivitas yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap dan tepat waktu serta dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Yang keempat, kelangsungan hidup atau viability merupakan suatu ukuran tingkat keamanan keberlanjutan organisasi. Selanjutnya integritas atau integrity. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam, pengelolaan atau stewardship. Organisasi dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang B, tujuan manajemen keuangan perusahaan. Yang pertama, memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Jadi pemegang saham harus memaksimalkan saham yang ditanamkan ataupun modal yang ditanamkan untuk memaksimumkan pengelolaan, baik pengelolaan dan penggunaannya untuk keuntungan yang setinggi-tingginya gitu, untuk memperoleh laba yang tinggi. Selanjutnya, memaksimumkan nilai perusahaan. Jadi
Nilai perusahaan atau market value of firm adalah suatu unsur yang penting. Ada dua unsurnya, nilai waktu dari uang dan resiko yang ditanggung oleh pemilik perusahaan. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan perusahaan adalah perencanaan dan pengendalian. Pembuatan perencanaan biasanya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sesuai kemampuan atau realistis, dirumuskan dengan jelas dan dapat diukur dengan hasil dan ada kerangkanya.